Namaku Zidan, lahir di sebuah rumah sakit kecil yang bahkan tak punya ruang bersalin yang layak. Ibuku meninggal beberapa jam setelah melahirkanku. Ayahku, entah karena sedih atau memang tak siap, pergi meninggalkan dunia 2 minggu kemudian karena kecelakaan kerja. Kata orang, aku lahir membawa duka. Tak ada keluarga yang mengaku, tak ada saudara yang datang, tak satupun tangan yang menyambutku dengan hangat. Tubuh kecilku dipindahkan dari rumah sakit ke sebuah panti asuhan tua yang berderit ketika angin kencang bertiup. Sejak itu, aku hidup bersama puluhan anak lain yang juga tidak punya siapa-siapa. Di panti asuhan Al-Ma'un, kami tidur di kasur yang tipis yang dilapisi tikar. Makan seadanya, kadang nasi putih dengan garam, kadang hanya bubur encer yang dibagi rata. Aku tak pernah tahu seperti apa wajah ibu dan ayahku. Foto pun tak ada. Keterangan kelahiranku hanya ditulis dengan nama Zidan, tanpa nama orang tua. Waktu kecil aku sering bertanya-tanya, apa salahku sampai Tuhan membiarkanku lahir sendirian? Hari-hari di panti berjalan lambat. Aku terbiasa bangun pagi sebelum yang lain, menyapu halaman, mencuci piring, lalu berangkat sekolah dengan sepatu robek dan seragam bekas yang ukurannya kebesaran. Tak ada yang memaksaku, tapi aku tahu tak ada yang akan membantuku kalau bukan diriku sendiri. Sekolah bukan tempat yang ramah. Teman-teman sering memanggilku anak panti, anak buangan, atau anak tanpa nama. Aku terbiasa makan sendirian. Tak ada yang mau duduk satu bangku denganku. Di kantin, aku hanya menatap teman-teman yang makan enak. Sementara bekalku hanya bungkusan nasi dingin yang kubawa dari panti. Tapi aku tahu aku tidak pernah menangis di depan mereka. Aku tahu air mata tidak akan mengubah apapun. Sore hari, sepulang sekolah, aku duduk di dekat jendela, membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Itu pelarianku. Buku membuatku lupa bahwa aku bukan siapa-siapa. Ada satu hal yang selalu kuingat dari pengurus panti, Pak Raffi. Ia pernah berkata dengan serius, "Zidan, kamu memang tidak punya siapa-siapa. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa menjadi siapa-siapa." Waktu itu aku belum mengerti maksudnya. Tapi kalimat itu tinggal di kepalaku, seperti suara kecil yang pelan-pelan menyala dalam gelapnya hidupku. Satu hal yang pasti, sejak aku kecil aku sadar, hidupku tidak akan pernah mudah. Tapi kalau aku ingin berubah, aku harus berjuang. Sendirian pun tak apa, aku sudah terbiasa. Dan begitulah aku hidup, tanpa pelukan ibu, tanpa nasihat ayah, tanpa suara tawa keluarga saat makan malam. Aku hanyalah anak yang dianggap remeh sejak awal. Anak yang bahkan namanya ditulis tanpa gelar keluarga. Tapi aku percaya, hidup ini bukan tentang dari mana kita berasal, tapi kemana kita akan pergi. Dan aku sudah menetapkan tujuan itu. Walau belum tahu caranya, aku ingin keluar dari kehidupan ini. Suatu hari nanti, aku akan jadi seseorang yang tak lagi disebut bukan siapa-siapa. Hari Senin adalah hari yang paling kubenci. Bukan karena upacara atau pelajaran pertama yang membosankan, tapi karena Senin selalu menjadi awal dari serangan ejekan yang tidak pernah selesai sampai Jumat. Seperti biasa, aku duduk di barisan paling belakang. Bukan karena aku mau, tapi karena tak ada yang ingin duduk di sebelahku. Kursi di sampingku selalu kosong. Bahkan anak yang terlambat pun lebih memilih berdiri di belakang daripada duduk denganku. Aku membuka bekal makan siang yang kubawa dari panti. Isinya nasi putih dingin dan sedikit garam dalam plastik kecil. Kadang diberi secungkus serundeng kalau dapur panti sedang punya uang lebih. Tapi hari itu hanya nasi dan garam. Lagi dan lagi. Dari bangku depan terdengar tawa. "Woi, si anak garam makan tuh. Jangan deket-deket, nanti kita ketularan miskin," kata salah satu anak yang paling sering menjadikanku bahan lelucon. Aku diam saja, mengunyah perlahan, bukan karena takut, tapi karena aku sudah terlalu biasa, terlalu sering dianggap hina. Coba cium deh, bajunya bau dapur panti," ejek yang lain. Mereka tertawa keras, seolah aku ini makhluk lucu yang pantas ditertawakan. Padahal aku hanya duduk, makan tanpa mengganggu siapapun. Tak ada guru yang memperhatikan,
Mereka tahu aku sering dibully, tapi mungkin merasa tidak perlu ikut campur. Aku murid yang nilai-nilainya rata-rata saja. Tidak pintar, tidak nakal, tidak menarik perhatian. Seolah memang dilahirkan untuk tak dianggap. Pernah satu kali aku melapor ke wali kelas, tapi responnya mengecewakan. Namanya juga anak-anak, Zidan. Jangan terlalu diambil hati. Sejak itu, aku berhenti mengadu. Tak ada gunanya. Lebih baik diam dan muatkan diri. Julukan-julukan itu berkembang dari hari ke hari. Mulai dari anak sumbangan, anak buangan, Zidan si tanpa nama, dan yang paling sering, anak paling hina di sekolah. Entah siapa yang pertama kali menciptakan julukan itu. Tapi semua anak cepat menirukannya. Bahkan beberapa guru pun secara tak sadar ikut menyebutkannya. Lucunya, aku tidak pernah berkelahi, tidak pernah membalas. Mungkin karena aku tahu, mereka tidak benar-benar membenciku. Mereka hanya terbiasa melihatku sebagai bahan hinaan karena aku ini berbeda. Di rumah, anak-anak bercerita soal keluarga mereka, tentang ayah yang pulang bawa hadiah, tentang ibu yang memasak makanan enak. Aku hanya bisa diam. Kalau aku bicara, aku takut suara hatiku pecah dan membuat mereka iba, dan aku benci dikasihani. Tapi di balik semua itu, ada satu kebiasaan kecil yang tak pernah mereka tahu. Setiap kali selesai makan bekal nasi garam itu, aku menulis di balik buku pelajaran. Suatu hari, aku akan makan di tempat yang mereka tidak sanggup bayar. Kalimat itu aku tulis berulang kali, seperti doa, seperti janji yang kutanam dalam diam. Aku memang hina, aku memang diremehkan. Tapi tidak selamanya aku akan begini. Karena aku tahu, semua ini hanya sementara. Aku hanya perlu bertahan dan menunggu saatnya tiba. Saat aku membuktikan bahwa anak dengan bekal nasi garam bisa menjadi orang yang besar tanpa harus menghina siapapun. Setiap pulang sekolah, aku tidak langsung kembali ke panti. Aku selalu singgah di ujung jalan kecil dekat gerbang sekolah. Di depan sebuah lapak sederhana beratap seng, di sana ada seorang nenek tua yang menjajakan gorengan. Namanya Bunah. Umurnya mungkin lebih dari 60 tahun. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, tapi senyumnya selalu utuh. "Sudah pulang, Dan?" sapanya setiap kali aku datang. Aku mengangguk sambil duduk di bangku kayu yang setengah patah. Buna tahu aku tidak punya uang untuk jajan, tapi dia selalu menyodorkan satu potong tahu goreng yang masih hangat. "Ambil, ini buat kamu," katanya. Kadang dengan bonus sebiji bakwan kecil kalau dagangannya belum laku. Aku pernah menolak, tapi ia memaksa. "Kalau kamu gak ambil, nanti dagangan ini Kalau kamu gak ngambil, nanti dagangan ini malah basi, nenek malah rugi." Lama-lama aku berhenti menolak. Kami jadi akrab. Aku membantu Buna menyapu sekitar lapaknya, atau sekedar menemaninya ngobrol saat pembeli sepi. Dari mulutnya, aku belajar banyak hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Orang itu gak akan jatuh miskin cuma karena berbagi, Dan, katanya suatu sore sambil mengipasi wajan. Kalau tidak, dia akan menasihati. Kalau kamu dihina, jangan balas hinaan. Balas pakai keberhasilan. Aku tidak tahu apakah Buna pernah sekolah, tapi perkataannya lebih membekas daripada pelajaran manapun di kelas. Di matanya, aku bukan anak hina, bukan anak panti. Aku hanya seorang anak yang butuh didengarkan. Suatu hari, saat hujan deras dan gorengannya tidak laku, aku menemukannya menangis pelan di balik lapak. Dagangannya basah dan ia tidak punya uang untuk membeli beras. Tanpa berpikir panjang, aku pulang ke panti dan mengambil uang simpananku. Jumlahnya tak seberapa. Hasil dari memulung dan membantu bersih-bersih Majid beberapa minggu terakhir. Aku serahkan semua padanya. "Nek, ambil ini dulu. Nanti Zidan bantu jualan lagi biar bisa balik modal ya," ucapku. Buna menatapku lama. Air matanya jatuh, tapi senyumnya kembali muncul. Sejak saat itu, aku tak hanya mampir. Aku ikut berjualan sepulang sekolah, membantu menggoreng, membungkus, kadang berteriak menawarkan dagangan ke murid-murid lain yang lewat. Tentu saja mereka tetap mengejek.
"Woi, si anak panti jualan gorengan." Aku tak peduli. Bagiku, itu lebih baik daripada jadi anak yang hanya bisa diam dihina. Hari demi hari, Buna jadi sosok yang paling dekat denganku. Ia tak pernah menanyakan soal orang tuaku. Tak pernah mengasihani dan tak pernah memperlakukan aku seperti beban. Mungkin karena ia tahu rasanya jadi tak punya siapa-siapa. Setiap kali aku merasa putus asa, aku datang ke lapaknya, duduk diam, mendengar ceritanya tentang masa muda, tentang dagangan yang tak laku, tentang hidup yang keras tapi harus dijalani. Kalau hidupmu susah, itu bukan berarti kamu gagal, Dan. Itu berarti kamu sedang ditempa. Besi yang kuat itu dibakar dulu, baru dibentuk. Katanya sambil menyeruput teh manis. Dan tanpa kusadari, lapak kecil itu bukan lagi sekedar tempat berteduh, tapi tempat di mana aku merasa diterima. Tempat di mana aku punya satu-satunya sahabat. Bab 4. Hari itu hari Sabtu, sekolah libur. Sejak subuh, aku sudah duduk di depan panti sambil mengikat plastik kecil-kecil. Isinya sambal kacang buatan dapur panti yang kubagi rata untuk 30 bungkus gorengan. "Nek, biar aku aja ya yang bawa ke sekolah. Di hari Sabtu kan banyak yang latihan ekskul," kataku semangat. Buna menatapku sambil tersenyum. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Mungkin ia tahu aku sedang mencoba sesuatu yang baru. Pagi itu, aku berjalan ke sekolah membawa keranjang gorengan. Tidak banyak, hanya isi tahu, tempe, dan bakwan. Di tangan, aku menggenggam keberanian yang belum pernah sebesar itu. "Ayo gorengannya, masih hangat, 1000-an aja," seruku. Beberapa murid yang lewat melihat heran. Ada yang tertawa, ada yang pura-pura tidak lihat, tapi ada satu anak namanya Kevin yang mendekat dan bertanya, "Ini beneran 1000 dapat 1? Aku mengangguk. "Boleh pilih?" Dia membeli 2, uang 2000 berpindah di tangan. Lalu datang 2 anak lagi, lalu 1 guru. Tak terasa setengah isi keranjang habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Aku kembali ke lapak Buna dengan mata berbinar. "Nek, laku! Ini uangnya 18.000. Buna terkejut, matanya berkaca-kaca. "Kamu jual sendiri?" Aku pun mengangguk. Hari itu kami hitung bersama modalnya. Setelah dipotong bahan, minyak, dan plastik, aku menyisihkan 1000 rupiah sebagai bagianku. Uang kertas lusuh itu kutatap lama. Bukan soal nilainya, tapi itu uang pertama yang kudapat dari hasil keringatku sendiri. Tanpa minta, tanpa belas kasihan, dan itu rasanya luar biasa. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku memandangi uang 1000 itu seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan pertamanya. Aku lipat rapi dan kusimpan dalam buku catatan. Halaman paling belakang, di atasnya pun kutulis, "Uang pertama Zidan. Ini baru permulaan." Sejak hari itu, aku rutin membawa gorengan ke sekolah setiap Sabtu. Kadang laku, kadang sisa, tapi aku tidak pernah berhenti. Aku belajar menghitung modal, mencatat keuntungan, bahkan mencoba menawar bahan ke warung lebih murah. Aku belajar dari pengalaman, bukan dari teori. Buna memberiku kebebasan mengelola sebagian dagangan. "Anggap ini latihan. Nenek juga makin tua, suatu hari kamu harus bisa berdiri sendiri ya." Ada satu perasaan baru yang tumbuh di dalam diriku. Percaya diri. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku juga bisa. Aku tidak pintar, aku tidak kaya, tidak punya siapa-siapa. Tapi aku punya 2 tangan yang bisa bekerja dan hati yang tak mudah menyerah. Dan yang paling penting, aku tahu rasanya mendapat sesuatu yang bukan karena dikasihani, tapi karena berjuang. Uang 1000 pertama ini mungkin remeh bagi orang lain, tapi bagiku, itu sebuah permulaan dari impian yang besar. Impian yang masih samar, tapi kini terasa mungkin. Hari itu Zidan pulang dengan pelipis berdarah. Kemejanya sobek di bagian bahu, buku catatannya basah karena disiram air dari selokan. Tapi dia tetap berjalan pulang, dengan langkah yang tidak dipercepat, tidak pula diseret. Seolah tubuhnya sudah hafal bagaimana caranya menerima luka. Yang menyakitkan bukan darah di wajahnya, tapi kalimat yang dilemparkan dengan tawa tadi siang. "Anak buangan gak pantas sekolah." Zidan sudah sering mendengar julukan-julukan jahat.
Tapi hari itu lain. Yang mengucapkannya adalah guru olahraga. Orang dewasa yang seharusnya paling paham arti perlindungan. Yang menertawakannya adalah teman-temannya satu kelas. Yang diam dan tak bersuara adalah seluruh dunia. Malamnya, ia duduk di belakang panti asuhan, di dekat kandang ayam, tempat yang sunyi dan bau, tapi menjadi tempat paling aman baginya. Ia duduk sendiri, memeluk lutut, langit malam di atas sana seperti ikut menunduk. Zidan tidak menangis, bukan karena tidak ingin, tapi karena air matanya terasa mahal. Ia menyimpannya untuk hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting. Baginya, rasa sakit bukan alasan untuk berhenti. Aku memang luka, tapi aku belum mati, bisiknya pada diri sendiri. Dari luar, tak ada yang berubah. Anak itu tetap kurus, tetap memakai seragam paling lusuh di kelas. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, yaitu tekad. Ia mulai mencatat pengeluaran kecil di buku saku. Ia mulai mencatat apa yang laku dan tidak laku di warung. Ia mulai memperhatikan bagaimana Bunah menyusun gorengan agar cepat habis. Ia menyimpan setiap lembar uang kecil di kotak sepatu, menyelipkannya di bawah kasur tipisnya. Zidan tahu, ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia yakin masa depan bisa dicicil sedikit demi sedikit. Ada hari-hari di mana ia ingin menyerah, saat tubuh lelah dan otak rasanya kosong, saat dia melihat teman-temannya dijemput dengan motor yang bagus, membawa bekal enak, pulang ke rumah yang hangat. Tapi setiap kali rasa iri itu muncul, Zidan mengingat satu hal. Tidak semua orang diberi awal yang mudah, tapi semua orang punya kesempatan untuk menentukan akhir. Ia memilih tidak berhenti, tidak diam, tidak larut. Karena diam hanya akan membuat luka menganga paling dalam, dan larut hanya akan membuat luka jadi alasan untuk kalah. Zidan tahu, ia bukan siapa-siapa, tapi ia juga tahu ia belum selesai. Hari itu semua orang bersorak. Sekolah penuh dengan tawa dan teriakan bahagia. Siswa-siswi mengenakan seragam putih penuh coretan spidol warna-warni. Ada yang berlari ke sana kemari, ada yang saling peluk sambil menangis haru. Ada juga yang sibuk mengambil foto bersama guru. Aku berdiri di tepi lapangan, diam, memperhatikan mereka dari kejauhan. Seragamku bersih, tak ada tanda tangan, tidak ada gambar hati atau nama teman. Hanya kain putih polos yang kering di bawah terik matahari. Aku lulus, nilai pas-pasan tapi cukup untuk menyelesaikan sekolah menengah. Tapi tak ada satupun yang menungguku di luar gerbang. Tak ada pelukan dari ibu, tak ada tepukan bangga dari ayah, bahkan teman-teman yang satu angkatan pun tak ada yang menawariku foto bersama. Aku hanya melewati hari itu seperti hari-hari biasa, tanpa kejutan, tanpa kue, tanpa perayaan. Sambil menunduk, aku berjalan keluar dari sekolah yang telah menorehkan banyak luka. Di jalan, aku melihat beberapa orang tua membawa kue, bunga, dan balon. Mereka menunggu anak-anak mereka dengan senyum bangga. Pemandangan yang hanya bisa kupandangi sebentar, lalu kulewati tanpa suara. Sampai di panti, suasana tetap sepi. Pengurus panti menyapaku singkat. "Selamat ya, Dan." Aku hanya mengangguk. Lalu masuk ke kamar dan menatap langit-langit kayu yang mulai lapuk. Tapi malam itu aku tidak menangis, tidak sedih. Aku malah membuka buku catatanku, yang sejak lama sudah penuh dengan coretan mimpi-mimpi kecil. Aku tahu satu hal, hidupku baru saja dimulai. Di halaman kosong, aku menulis. Lulus tanpa dirayakan tak apa, aku tidak butuh pesta, aku hanya butuh arah. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mencari cara untuk mencari uang sendiri. Aku tahu, panti tak bisa selamanya menampung anak-anak yang sudah lulus sekolah. Tempat tidur dibutuhkan untuk anak-anak baru yang lebih kecil, yang lebih lemah. Aku mulai bekerja serabutan, menjadi penjaga warnet malam, membantu bersih-bersih warung makan, sampai ikut menjadi kurir kecil-kecilan antar barang di pasar. Aku tidak pilih-pilih, asal halal, akan aku kerjakan. Di sela-sela itu, aku menggunakan ponsel hibah dari guru perpustakaan. Ponsel bekas, layarnya retak tapi masih bisa digunakan. Dengan paket data seadanya, aku belajar dari internet. Cara berjualan online, cara mengelola stok, cara membuat branding sederhana. Dunia digital seperti membuka jendela besar yang selama ini tak pernah kubayangkan bisa kuintip. Aku mulai berjualan sandal murah lewat media sosial. Fotoku ambil pakai ponsel tua ini. Edit sekenanya, lalu aku posting di grup-grup lokal.
Ada yang tertarik, 1-2 pasang terjual. Aku kirim sendiri, lalu mulai berpikir, kalau bisa dijual 2, kenapa tidak 10? Modalnya kuputar terus, aku tidak beli pakaian baru, tidak makan enak, semua aku pakai untuk stok dan belajar. Aku menyusun sendiri sistem pencatatan, membungkus barang dengan kertas koran bekas, dan memberi nama kecil untuk lapakku. Lapakku yang kunamakan Langkah Baru. Tidak ada yang tahu aku mulai semua ini sendirian. Dari kamar yang semi di panti, dengan uang seadanya, tidak ada yang tahu bahwa anak yang dulu mereka panggil anak hina, sedang merintis sesuatu di bawah sekali. Lulus sekolah tanpa dirayakan tidak membuatku kecewa. Justru membuatku sadar, hidup bukan soal momen selebrasi, tapi soal langkah berikutnya setelah selebrasi itu selesai. Dan aku sudah melangkah. Produk pertamaku bukanlah sepatu mahal atau baju kekinian, tapi sandal jepit dengan motif yang unik, yang kutempel sendiri stiker-stiker lucu hasil print murah dari warnet. Ide itu muncul setelah aku melihat anak-anak di kampung memakai sandal warna-warni. Tapi semua bentuk dan motifnya sama. Aku berpikir, kalau sandal itu bisa dibuat sedikit lebih menarik, mungkin bisa jadi tren. Awalnya aku hanya menjual di grup Facebook lokal. Postingan pertamaku sepi. Tidak ada yang komen, tapi aku tidak menyerah. Aku mulai mengunggah ulang dengan kata-kata yang lebih menarik. Foto yang sedikit lebih rapi, dan satu hal yang kusisipkan, cerita. Aku tulis begini, sandal ini dibuat oleh anak panti yang sedang berjuang, bukan produk pabrik, tapi produk semangat. Setiap pasang adalah langkah untuk mengubah nasib. Entah siapa yang pertama kali membagikannya, tapi pagi keesokan harinya, notifikasi di ponsel bekas itu tak berhenti berbunyi. Puluhan pesan masuk, minta harga, minta dikirim, bahkan ada yang menawarkan kerjasama. Dan hari itu aku mengirim 37 pasang sandal. Jumlah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Aku bekerja sampai malam, bungkus satu persatu. Tulis alamat dengan pulpen dan tinta yang hampir habis. Lalu keesokan harinya, aku titip kirim ke kantor ekspedisi. Aku tidak punya karyawan, tidak ada gudang, tidak ada toko, tapi aku punya semangat yang tak bisa dibeli siapapun. Dan ketika produkku viral, aku tahu inilah momen yang kutunggu-tunggu dalam diam. Bunah, yang waktu itu sudah tidak berjualan lagi karena sakit, aku datangi. Aku tunjukkan foto-fotoku, produkku di ponsel, dan ia pun tersenyum bangga. Zidan, kamu sudah mulai menuai dari yang kamu tanam sejak kecil. Teruskan, jangan pernah berubah jadi sombong. Kata-kata itu menancap di kepalaku. Setelah viral, banyak tantangan datang. Stok sandal habis, alat tempel stiker rusak, bahkan pernah salah kirim ke pembeli. Tapi aku belajar memperbaiki, bukan menyerah. Aku mulai mencari penjahit lokal untuk membantu. Aku bayar mereka per pasang. Perlahan, aku tidak kerja sendiri lagi. Penjualan naik, permintaan datang dari luar kota. Lalu, seorang pemilik toko di Jakarta menghubungiku. Ia ingin menjual produkku di tokonya. Aku tak percaya, tapi itulah yang terjadi. Dalam waktu 1 bulan, aku mengirim lebih dari 1.000 pasang sandal ke berbagai kota. Uang masuk bertahap, kupakai untuk beli alat yang lebih baik, stok bahan, dan membayar lebih banyak tenaga kerja lokal. Semua dikerjakan dari rumah kontrakan kecil yang kusewa dari hasil jualan pertamaku. Aku masih tidur di lantai, tapi kali ini di lantai yang kubayar sendiri. Dan setiap malam aku menulis target baru di catatan kecilku. Kalau 1.000 bisa terjual, kenapa tidak 10.000? Dulu aku hanya ingin keluar dari hidup yang menyakitkan. Sekarang, aku ingin menciptakan hidup yang lebih berarti. Bukan hanya untukku, tapi untuk banyak orang. Aku belum kaya, tapi aku sudah mulai berani bermimpi lebih tinggi. Dan semua itu dimulai dari satu sandal yang kutempel sendiri. Kontrakan kecil tempatku merintis usaha akhirnya tak lagi muat menampung semua sandal. Setiap sudut penuh dus, di dapur, kamar mandi, sampai kolong tempat tidur. Bahkan untuk jalan pun harus menggeser tumpukan barang. Suatu malam, ketika tersandung kardus dan hampir jatuh, aku tertawa sendiri. Aku butuh tempat baru. Gumamku sambil memegangi lutut. Besokan paginya, aku keliling kampung, menyusuri ganggang sempit mencari tempat kosong yang bisa disewa.
Setelah 2 hari mencari, aku menemukan sebuah gudang kecil bekas penyimpanan beras. Atapnya bocor sedikit, dindingnya berjamur, tapi lokasinya sangat strategis, dekat jalan raya dan terminal. Pemiliknya seorang bapak tua yang ramah. Kalau kamu serius, bayar 3 bulan dulu nggak apa-apa. Murah saja, karena memang udah lama nggak dipakai, katanya. Aku ambil keputusan cepat. Uang hasil penjualan bulan lalu langsung kutransfer. Tak ada perasaan ragu, hanya semangat yang membuncah. Pindah ke gudang itu jadi titik penting. Di sanalah aku mulai mengatur semuanya lebih serius. Barang disusun rapi, stok dicatat, pembukuan mulai dibenahi. Aku juga merekrut 2 anak muda dari sekitar kampung untuk membantu. Mereka bukan karyawan, tapi teman seperjuangan. Dari gudang itu pula, aku mengenal dunia marketplace lebih dalam. Tokopedia, Shopee, lalu Bukalapak. Semua aku pelajari, foto produkku perbaiki, deskripsiku cicil, respon pembeli ku jaga. Setiap malam aku tidur dengan ponsel di tangan. Karena kalau ada pesan masuk, harus langsung ku jawab. Setiap minggu pesanan naik. Awalnya puluhan, lalu ratusan. Kami mulai kebingungan mengatur pengiriman. Aku bekerja dari subuh sampai malam. Makan pun sering sambil jalan. Tapi tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat barang dikirim ke banyak kota. Suatu siang, seseorang datang ke gudang. Namanya Pak Hendra, pemilik toko sepatu di Bandung. Ia menemukan produknya viral dan ingin bertemu langsung. Kalau kamu siap pasok ribuan per bulan, aku ambil. Tapi kemasan harus lebih rapi, branding harus lebih jelas. Aku sempat terdiam. Ribuan. Tapi aku tahu ini kesempatan langka. 3 hari kemudian, aku ke percetakan, mendesain ulang logo, memesan label dan kemasan baru. Uang tabungan hampir habis. Tapi aku percaya, resiko itu bagian dari naik level. Kami bekerja keras, lembur, produksi digenjot. 2 minggu kemudian, pengiriman ke kota Pak Hendra dimulai. Sejak itu, aku seperti masuk ke dunia baru. Bisnis dalam skala besar. Setelah 5 bulan, kami tak hanya kirim ke Bandung, tapi juga ke Surabaya, Jogja, Palembang, Medan, dan Makassar. Semua dari gudang sempit itu. Sampai akhirnya aku sadar, aku butuh tempat yang lebih besar. Bukan lagi gudang, tapi sebuah ruko. Aku survei ke pusat kota, mencari lokasi yang padat, dekat keramaian. Sewa ruko tidak murah, tapi aku siap. Dari uang hasil jualan 6 bulan terakhir, aku bisa bayar uang muka dan renovasi bagian dalam. Itu jadi toko pertamaku. Di atasnya, aku buat kantor kecil, di bawah tempat display, dan di belakang ruang produksi. Kami mulai merekrut staf tetap. 3 orang bagian admin, 2 orang untuk gudang, 1 untuk mendesain. Semua anak-anak muda, sebagian besar dari lingkungan sekitar yang dulu juga sering diremehkan. Toko itu kuberi nama Langkah Indonesia. Di depan pintu, aku pasang plakat kecil dari kayu. Tempat ini berdiri dari sisa-sisa harapan yang tak pernah mati. Dari gudang sempit, kini ke ruko sendiri. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Ini baru langkah berikutnya dari perjalanan yang sangat panjang. Dan aku tak akan berhenti. Suatu hari, undangan itu datang lewat pesan WhatsApp dari nomor tadi kenal. Halo Zidan, ini dari panitia reuni SMA angkatan kita. Kami mau mengundangmu hadir di acara temu alumni. Minggu depan di Hotel Grand Palma. Semoga bisa datang ya. Aku membaca pesan itu lama. Reuni. Setelah bertahun-tahun tak ada yang menghubungi. Setelah bertahun-tahun mereka menganggapku tak pernah ada. Kini mereka mengundangku. Bukan karena rindu, aku yakin. Tapi karena kini mereka tahu siapa aku. Beberapa minggu sebelumnya, salah satu media nasional menulis artikel tentang perusahaanku. Langkah Indonesia, dari panti ke ratusan toko. Foto wajahku terpampang di situ. Mungkin dari situlah mereka tahu bahwa Zidan, anak panti yang dulu mereka hina, kini adalah pemilik 100 toko di seluruh Indonesia. Aku tidak langsung membalas pesan itu. Tapi malam itu, aku duduk di kantor kecil di atas rukoku, menatap jendela dan berpikir, apakah aku harus datang? Dan akhirnya, aku memutuskan datang. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas, tapi untuk menuntaskan satu babak hidup yang dulu pernah luka.
Hari reuni tiba. Aku datang sendiri, tidak membawa staf, tidak dengan rombongan kamera, hanya satu mobil sederhana yang kupakai untuk kerja sehari-hari. Di parkiran, aku lihat mobil-mobil mewah berjejer. Hotel itu memang megah, lobi luas, karpet tebal, dan petugas yang ramah. Ketika aku masuk ke ruangan reuni, puluhan kepala menoleh, sebagian tak percaya, sebagian tersenyum canggung. Beberapa orang datang menyalamiku berpura-pura. Ada yang dulu sering mengejekku, kini memeluk dengan hangat. Ada yang dulu pura-pura tidak tahu namaku, sekarang sibuk minta foto bersama. Aku membalas semua sapaan dengan tenang, tanpa dendam, tapi tanpa berlebihan. Lalu seseorang mengambil alih mikrofon. Ketua panitia. Dia menyebutkan nama-nama alumni yang kini bekerja di berbagai tempat. Saat sampai pada namaku, ia berkata, "Dan kita punya tamu spesial hari ini. Seseorang yang ceritanya viral, yang dulu sempat dianggap sebelah mata, kini menjadi inspirasi nasional. Zidan, pendiri Langkah Indonesia. Tolong beri tepuk tangan yang meriah." Aku maju, langkahku pelan, suasana hening, dan semua menatapku. Aku tak banyak bicara, hanya berkata, "Terima kasih sudah mengundang saya. Dulu, saya pernah dipanggil anak paling hina di sekolah ini. Mungkin masih banyak yang ingat. Tapi hari ini, saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk mengucap terima kasih, karena tanpa hinaan itu, saya tak akan sekuat sekarang." Semua terdiam. Beberapa tertunduk, beberapa terlihat menyesal, dan satu dua mata mulai berkaca-kaca. Aku pun menambahkan, hidup ini tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih untuk tetap berjalan. Meski perlahan, meski sendirian, dan jika kalian melihat saya berhasil hari ini, itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak menyerah. Tepuk tangan menggema, tapi aku tidak bangga. Aku justru merasa lega. Setelah acara, seseorang mendatangiku, guru wali kelas dulu, perempuan tua yang rambutnya kini penuh dengan uban, dan ia memelukku pelan. "Maaf Zidan, ibu dulu tidak cukup peka." Aku pun mengangguk. Tak ada kata lain yang perlu diucapkan. Maaf dari orang yang dulu diam saat aku dibully lebih berarti daripada sekedar bunga ataupun hadiah. Sebelum pulang, aku berdiri sebentar di tepi ruangan, melihat satu persatu wajah masa lalu. Mereka yang dulu menertawakan, kini mengagumi. Mereka yang dulu mengabaikan, kini memandang penuh harap. Dan saat melangkah keluar, aku pun tahu, aku tak akan pernah datang ke acara seperti ini lagi. Bukan karena sombong, tapi karena aku sudah menutup halaman lama, dengan tenang, dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dulu aku hanya anak panti yang duduk di sudut kelas. Dulu aku hanya bocah dengan bekal nasi garam dan sepatu bolong. Dulu aku hanya nama yang dipakai untuk bahan tertawaan. Tapi semua itu bukan lagi definisiku hari ini. Hari ini aku berdiri di aula sekolah lamaku, sekolah tempat luka-luka itu bermula. Bukan sebagai murid yang diam dan hina, tapi sebagai tamu undangan. Kepala sekolah memintaku hadir untuk memberi motivasi kepada siswa-siswa baru. Awalnya aku ragu, tapi kemudian aku ingat satu hal. Mungkin ada anak seperti aku di antara mereka. Anak yang duduk di paling belakang, anak yang jarang dipanggil namanya, anak yang sedang belajar bertahan dalam sepi. Aku berdiri di depan ratusan murid, membuka lembaran yang pernah kututup dengan susah payah. Dulu, saya berdiri di tempat kalian duduk sekarang, dengan perut yang lapar dan pikiran yang cemas tentang masa depan. Dulu, saya dipanggil anak paling hina di sekolah ini. Tapi hari ini saya kembali, bukan untuk membalas, melainkan untuk membuktikan bahwa kalian juga bisa menjadi apapun yang kalian perjuangkan. Mata beberapa anak memandangku lekat. Aku tahu sorot itu, sorot orang-orang yang terluka tapi tak bisa bicara. Aku bicara untuk mereka. Setelah acara, aku berjalan ke ruang guru. Kutitipkan amplop pada kepala sekolah, isinya sederhana. Beasiswa penuh selama 3 tahun untuk 10 anak paling tidak mampu di sekolah ini. Biaya buku, seragam, dan uang saku, semua kutanggung lewat yayasan yang kubentuk sendiri, dengan nama Langkah Baru Foundation. Saya tak ingin mereka merasa sendiri seperti dulu saya merasa, kataku. Kepala sekolah terdiam. Ia menggenggam tanganku erat. "Terima kasih ya Zidan, ini luar biasa."
Tapi bagiku ini bukan luar biasa, ini adalah penebusan. Bukan dendam, tapi sebuah pertanggungjawaban. Aku tidak ingin hanya menjadi cerita sukses. Aku ingin menjadi titik terang untuk mereka yang masih terjebak dalam gelap. Kini perusahaanku memiliki 100 toko di berbagai kota, dengan ratusan pegawai dan pabrik kecil milik sendiri. Tapi kebahagiaan terbesarku bukan itu, melainkan saat melihat anak-anak dari keluarga tak mampu bisa sekolah. Aku tak ingin dikenal sebagai pengusaha sukses, aku hanya ingin dikenal sebagai seseorang yang tak menyerah saat hidup menekan dari segala arah. Dan jika kalian bertanya, apa rahasia semua ini? Jawabanku sederhana. Aku tidak menunggu dunia memelukku, aku berdiri dan belajar memeluk diriku sendiri.